Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lingkungan bisnis internasional, yang meliputi the internal environment, the micro environment, dan the macro environment. Teman-teman silakan menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan kali ini. Lingkungan bisnis internasional merujuk pada semua faktor atau komponen apa saja yang ada di perusahaan dan mendukung keberjalanan perusahaan atau organisasi tersebut. Lingkungan tersebut diklasifikasikan menjadi 3 yaitu the internal environment, the micro environment, dan the macro environment. 1. The internal environment, lingkungan internal, yaitu faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh manajemen. 2. The micro environment, lingkungan mikro, yaitu faktor-faktor eksternal yang secara langsung mempengaruhi operasional harian perusahaan. 3. The macro environment, lingkungan makro, yaitu faktor-faktor eksternal yang luas dan tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan. 1. The internal environment atau lingkungan internal. Ini merujuk pada faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh manajemen. Ini termasuk marketing, pemasaran, production, operasi, finance, keuangan, human resources, SDM. Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa lingkungan internal mereka mendukung tujuan dan strategi bisnis mereka, serta mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal. Lingkungan internal yang pertama yaitu marketing. Dalam konteks bisnis internasional, Departemen Pemasaran harus memahami perbedaan budaya, preferensi konsumen, dan regulasi pasar di berbagai negara. Mereka perlu mengembangkan strategi pemasaran yang relevan dengan pasar global dan dapat menyesuaikan pesan dan produk dengan kebutuhan lokal. Analisis pasar yang komprehensif dan pemahaman mendalam tentang segmentasi pasar internasional penting untuk kesuksesan pemasaran di lingkungan internasional. Lingkungan internal yang kedua adalah production atau produksi. Lingkungan produksi internasional melibatkan manajemen rantai pasokan yang kompleks, termasuk koordinasi produksi di berbagai negara dan manajemen logistik internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya tenaga kerja, infrastruktur, regulasi lingkungan, dan kebijakan perdagangan dalam pengaturan produksi internasional. Efisiensi operasional dan kontrol kualitas yang ketat diperlukan untuk memastikan konsistensi produk di seluruh pasar global. Lingkungan internal yang ketiga adalah finance. Departemen Keuangan dalam bisnis internasional harus mengelola risiko mata uang, perbedaan suku bunga, dan volatilitas pasar keuangan internasional. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola arus kas internasional, memantau kesehatan keuangan perusahaan di berbagai mata uang, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan internasional. Analisis keuangan yang cermat dan strategi manajemen risiko yang efektif penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan di lingkungan bisnis internasional yang dinamis. Lingkungan internal yang keempat yaitu sumber daya manusia (SDM). Manajemen SDM dalam bisnis internasional harus mengelola keberagaman budaya, bahasa, dan aturan ketenaga kerjaan di berbagai negara. Mereka perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang mengakomodasi perbedaan budaya serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan internasional. Pengembangan karyawan global, rekrutmen internasional, dan manajemen kinerja yang efektif adalah beberapa aspek penting dari manajemen SDM dalam lingkungan bisnis internasional. Lingkungan yang berikutnya yaitu the micro environment atau lingkungan mikro. Lingkungan mikro terdiri dari faktor-faktor eksternal yang langsung mempengaruhi operasional harian perusahaan. Ini termasuk pelanggan, pemasok, pesaing, distributor, serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan. Perusahaan harus memahami dinamika di lingkungan mikro untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman serta mengembangkan strategi yang tepat. Lingkungan mikro yang pertama yaitu pelanggan.
Pelanggan dalam lingkungan bisnis internasional mencakup individu, perusahaan, atau organisasi yang membeli produk atau layanan dari perusahaan. Perusahaan harus memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan di berbagai negara atau wilayah, termasuk perbedaan budaya, bahasa, dan gaya hidup. Analisis pasar yang komprehensif, riset pasar global, dan interaksi langsung dengan pelanggan penting untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pasar internasional. Lingkungan mikro yang kedua yaitu pemasok. Pemasok adalah entitas atau individu yang menyediakan bahan baku, komponen, atau layanan yang diperlukan untuk produksi barang atau layanan perusahaan. Dalam bisnis internasional, perusahaan harus menjalin kemitraan dengan pemasok yang dapat diandalkan dan memahami tantangan rantai pasokan global, seperti logistik, biaya pengiriman internasional, dan risiko pasokan. Manajemen hubungan pemasok yang efektif dan diversifikasi sumber pasokan dapat membantu perusahaan mengatasi risiko pasokan dan meningkatkan efisiensi operasional. Lingkungan mikro yang ketiga yaitu pesaing. Pesaing dalam lingkungan bisnis internasional adalah perusahaan atau entitas lain yang beroperasi dalam pasar yang sama atau serupa di tingkat global atau regional. Perusahaan harus melakukan analisis pesaing global yang mendalam untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam pasar internasional. Inovasi produk, diferensiasi merek, dan strategi pemasaran yang efektif diperlukan untuk bersaing dalam pasar global yang kompetitif. Lingkungan mikro yang keempat yaitu distributor. Distributor adalah perantara atau agen yang membantu perusahaan dalam mendistribusikan produk atau layanan ke pasar lokal atau regional di luar negeri. Dalam bisnis internasional, perusahaan harus memilih distributor yang memiliki pengetahuan pasar lokal yang baik, jaringan distribusi yang luas, dan reputasi yang baik. Manajemen hubungan distributor yang efektif dan komunikasi yang jelas diperlukan untuk memastikan distribusi yang lancar dan efisien di pasar global. Lingkungan bisnis internasional yang berikutnya yaitu the macro environment atau lingkungan makro. Ini mencakup faktor-faktor eksternal yang luas dan tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya adalah faktor-faktor politik, teknologi, sosial budaya, dan ekonomi global. Perusahaan harus memperhatikan tren global dan perubahan dalam lingkungan makro ini karena mereka dapat memiliki dampak besar pada strategi bisnis mereka. Lingkungan makro yang pertama yaitu politik. Lingkungan politik mencakup kebijakan pemerintah, peraturan, dan hukum yang mempengaruhi operasi bisnis internasional. Perusahaan harus memperhatikan stabilitas politik di berbagai negara, risiko geopolitik, serta perubahan kebijakan perdagangan dan investasi. Kebijakan proteksionisme, sanksi ekonomi, dan perubahan kebijakan imigrasi adalah contoh-contoh faktor politik yang dapat berdampak signifikan pada bisnis internasional. Lingkungan makro yang kedua yaitu teknologi. Perkembangan teknologi global mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, berkomunikasi, dan berinovasi. Bisnis internasional harus mengadopsi teknologi baru dan mengikuti tren inovasi, seperti e-commerce, big data, dan kecerdasan buatan, untuk tetap bersaing di pasar global. Perusahaan juga harus memperhatikan isu-isu seperti keamanan cyber, perlindungan data, dan peraturan teknologi internasional dalam lingkungan bisnis internasional. Lingkungan makro. Berikutnya yaitu sosial budaya. Faktor sosial budaya mencakup norma, nilai, keyakinan, dan preferensi konsumen di berbagai negara atau wilayah. Perusahaan harus memahami perbedaan budaya, bahasa, dan gaya hidup konsumen internasional untuk mengembangkan produk dan layanan yang relevan. Hal ini juga melibatkan pemahaman tentang isu-isu sosial budaya kontemporer, seperti kesadaran lingkungan, kesetaraan gender, dan diversitas, yang dapat memengaruhi citra merek dan reputasi perusahaan. Lingkungan makro yang keempat yaitu ekonomi. Faktor ekonomi mencakup kondisi makroekonomi, seperti laju inflasi dan gross domestic product. Bisnis internasional harus memantau dan memahami perkembangan ekonomi global dan regional untuk mengidentifikasi peluang dan risiko bisnis. Perubahan dalam kondisi ekonomi global,
seperti resesi atau krisis keuangan, dapat memiliki dampak signifikan pada permintaan pasar, biaya produksi, dan kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dari pembahasan economic forces akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.